Halo guys, ketemu lagi dengan gua Iqfar dari Ailix Indonesia. Jadi udah berapa lama ya kalau nggak konten ya? 2 bulan ada kali ya. Nah, jadi ini adalah konten pertama setelah Lebaran. Nah, sebelumnya gue ngucapin mohon maaf lahir batin dulu, selamat Lebaran buat teman-teman subscriber Ailix Indonesia. Di konten kali ini gue belum nge-review tablet atau TWS nih. Jadi yang mau gue ceritakan adalah pas bulan puasa kemarin, gue akhirnya beli 2 bangku kerja. Ya, jadi dua-duanya ini bangku kerja yang beda nih. Ya bisa dibilang agak salah beli sih, jadi terpaksa beli yang kedua lagi. Nah, sebelumnya masih inget kan konten yang ini? Ya kan? Ini sekitar setahun yang lalu aja ya. Setahun lalu gua beli kursi gaming di nama tokonya, apa ya nama tokonya? Furnibase ya kalau nggak salah ya. Ya, Furnibase. Ya, bangkunya adalah ini yang lagi gue dudukin. Harganya nyaris 1 juta, kurang lebih setahun yang lalu aja ya kalau nggak salah ya. Nah, kontennya yang ini ya, jadi bisa ditonton. Nah, gimana nasib bentuk bangkunya sekarang? Nah, ini yang mau gue ceritain nih ya. Jadi kita langsung aja kita review bangku yang lama dulu sebelum masuk ke bangku yang baru. Oke? Let's go. Ini kameranya handheld ya, jadi kalau agak goyang-goyang harap maklum ya. Tadi Reja udah gue suruh pakai gimbal, males katanya. Males pak, nyetingnya pak ya, emang gitu sih orangnya dah. Ya, kan udah gue beliin gimbal aja, mahal-mahal aja, walaupun cuma gimbal Cina ya kan. Nah ini dia bangkunya, jadi jangan heran. Jujur aja, sebenarnya bangku ini masih enak buat dipakai sebenarnya. Jadi apa ya, sebenarnya sayang buat gue ganti, cuman ya beginilah bentuknya sekarang ya. Ini karet ininya nih, itu udah melar nih, ini udah sampai gue iket-iket. Cuman ini enak nih, kalau settingannya pas, dia bener-bener di belakang leher sini nih, jadi kalau senderan lu nggak capek sebenarnya ya. Kemudian ini juga udah melar karena, tapi ini sempat gue ganjel bantal nih, gue ganjel bantal kecil gini ya, tapi ini juga udah melar ya. Ini juga berfungsi, yang kotornya amit-amit tuh. Ini ada bekas ya, ini suntikan rokok nih, gue nggak ngerti nih gimana cara rokok bisa sampai ke sini ya. Ini wah, ada duit lumayan 1000. Nah ini dia ya, ini patah. Gue coba ngulik-ngulik, gue nggak tahu caranya gimana. Ini yang patah nih tuh. Ini kayak susah nih, ada besi patah di dalamnya. Sebenarnya kalau ini nggak patah, ini masih bisa layak banget buat dipakai nih. Gue nggak tahu cara benerinnya gimana nih. Karena dia nyantolnya tuh ke tulang yang di bawah sini nih kayaknya nih. Ya, tulang yang di bawah sini. Tapi sebenarnya secara fitur bangku ini dengan harga 1 juta sebenarnya udah enak banget buat itu. Ya, dia udah ada sandaran kakinya. Kotor banget, sorry ya. Sandaran kakinya. Lalu yang rusak apalagi? Nah, yang rusak adalah yang pegas buat naik turunnya nih. Dia nggak bisa naik, tuh dol. Ya, udah dol. Dia udah dol. Tapi recliningnya masih bisa. Nah, lanjut aja. Lanjut woi. Tidur. Jujur bangku ini masih enak banget, serius. Kalau buat tiduran, gue sering pakai buat tidur soalnya. Ya, kenapa gue pakai buat tidur? Karena kalau gue tidur tidur di sofa atau di tempat tidur pasti bablas. Nah, gue punya kebiasaan kalau kerja tuh tidur ya sekitar 10 menit, 15 menit, ngilangin ngantuk, bener kerja lagi segala macam. Jadi sebenarnya bangku ini masih enak, ya, masih enak banget. Cuma itu tadi, ya, ini patah. Oh ya, satu lagi kelemahan bangku gaming kayak begini. Kalau pakai di ruang AC, ini pantat tuh basah deh. Dipakai di ruang non AC maksudnya, pakai kipas angin, ini pasti keringetan. Dan ketika gue tidur, kan waktu gue kerja di rumah, itu kan pakai kipas angin, nggak pakai AC. AC cuma ada di kamar gue sama kamar anak gue, di tempat gue kerja nggak ada AC. Punggung gue pasti basah, ya karena keringetan. Tapi secara ergonomi badan kalau buat tidur ini enak banget. Ini enak banget. Mungkin ngakalinnya kalau teman-teman pakai gini mungkin di alas selimut kali ya, biar nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu nempel sama kulit. Ya, kulit ini dan kaos. Jadi pasti basah nih punggung gue nih di sini nih. Tapi jujur kalau secara ergonomi enak sih ini bangku kalau buat apa namanya, buat nyender. Ini juga ngepas. Lagi buat gue yang badannya agak gede ya. Jadi ngepas gitu lah ergonominya nih. Ini di bahu ini ngepas. Ini ngepas. Cuman sayangnya memang nggak tahu ya. Emang karena mungkin 1 juta tuh gue nggak ngerti ya bangku. Harusnya sih nggak murahan amat ya bangku gaming harga 1 juta. Tapi ini akhirnya nggak tahan lama, kita lihat sendiri kan akhirnya patah
segala macam ya. Gue nggak tahu, ini juga warna merahnya udah pudar, mungkin karena kegesek-gesek tangan segala macam ya. Ya itu dia nih kisah bangku yang setahun lalu sempat gue beli. Penggantinya gue nggak beli kursi gaming lagi yang bahannya kulit ya. Penggantinya gue pakai yang sekarang lagi ngetren adalah kursi yang berbahan jaring. Kursinya kayak gimana? Kita review dulu dari kursi pertama. Yuk. Oke, ini dia penggantinya ya. Ini gue beli nama tokonya ini link ya. Di nama tokonya Homedoki kalau nggak salah, di Homedoki apa Homedoki baca? Bisa jadi Homedoki. Kalau Jepang-Jepangan, ya kan? Kalau nama Jepang-Jepangan Homedoki, ya. Harganya Rp505.000. Kalau nggak salah tokonya di Tangerang, kalau nggak salah ya. Nah, ini dia yang gue beli. Ini dia fiturnya. Bahannya jaring. Apa sih bahan jaring ini istilahnya? Mesh. Jadi dia nembus ya. Kalau pakai kipas angin di belakang ini kerasa nih anginnya di punggung. Ya. Kemudian ada sandaran lehernya. Ya. Kemudian tangannya bisa diginjal kalau meja lu pengen. Kadang kan kalau misalnya lu kerja nih, lu majuin ke meja ini mentok nih, ya lu bisa giniin, ya lu bisa mepet. Bahkan ada orang demen kerja mentok meja gitu kan, ada kan ya kan. Oke, kemudian fitur lainnya adalah fiturnya ya biasa naik turun. Ini sorry ya, ini nggak gue copot karena warnanya putih, takutnya kalau kena kaki lama jadi putek ya. Nah sekarang ergonominya, nah ini dia. Dengan harga 500.000, sayangnya kursi ini belum apa sih reclining ya, kalau salah istilahnya, tidak bisa dimundurin buat tidur. Nah gue butuh yang buat tidur. Nah kemudian ganjelan lehernya ini kayaknya memang dibuat untuk orang benar-benar kerja, bukan buat apa yang berlama-lama sampai seharian semalaman ya. Jadi benar-benar posturnya ini tegak ya, posturnya tegak. Ini pas di belakang leher, cukup nyaman sebenarnya ya. Cuman kalau orang yang badannya kecil, ini jatuh di kepala ya. Sebenarnya kalau gue rasa ini sebenarnya bukan buat kepala nih sebenarnya, tapi buat ganjelan apa sih namanya nih, leher ya, buat ganjelan leher tuh. Karena kalau buat kepala lu bakal jadi nong banget. Nah ini bisa di setel nih tingginya nih, ini dipencet tuh bisa ditinggiin ya. Nah cuman gue memang ngerasa dia nih ngedesainnya agak terlalu apa namanya, maju ya. Harusnya kalau bisa mundur sedikit lebih nyaman nih sebenarnya. Cuman ini udah dimatiin, nggak bisa dimundurin lagi ya. Dia bisa belok-belok tuh. Nah kemudian fitur lainnya bisa ada ganjelan buat pinggang ya. Tuh dia bisa naikin. Jadi pinggang lu akan bertumpu di sini. Kita coba contoh ya. Tuh. Jadi pinggang lu tuh nggak apa namanya, nggak ada penahannya lah, nggak gampang capek jadinya. Terutama buat yang udah mulai uzur kayak gue gitu kan, duduk kelamaan ya. Jadi itu dia. Nah ini dibeli dengan harga 505.000 ya. Ini cocok buat teman-teman yang kerja tapi bener-bener kerja gitu ya. Maksudnya kayak kantoran, makanya ini kalau gue lihat banyak dipakai di kantor-kantor ya. Dia nggak ada fitur aneh-aneh, fiturnya cuma pegas, ganjelan pinggang sama kepala. Nah kalau lihat ergonominya tuh begini ya, bisa dilihat ergonominya. Jadi benar-benar tegak ya, jadi benar-benar tegak. Nah masalahnya gue butuh kursi yang buat tidur juga, karena gue sering banget tidur di meja ya. Tidur bukan karena gue malas, bukan, buat ngakalin ya istirahat aja lah. Gue butuh merem dulu setengah jam, 15 menit setengah jam, habis itu kerja lagi di tempat yang sama. Karena kalau tarik kasur bablas kan repot ya. Jadi itu dia. Ini kursi yang dibeli di Homedoki ya. Ini dia kursinya. Nah karena gue ngerasa bukan nggak nyaman ya, tapi fiturnya kurang, ini gue kasih buat Reja. Jadi Reja nggak boleh tidur kalau kerja ya. Jadi gue kasih biar kerja tegak, kerja sama malaman biar pegel-pegel atau biarin ya. Dia ketawa. Nah akhirnya gue beli lagi kursi di toko yang sama, Furnibes ya, kalau nggak salah. Beli lagi dengan toko yang sama ketika gue beli kursi gaming yang tadi tuh, yang udah berantakan tadi ya. Kita lihat aja kursi yang berikutnya. Ini dia kursi berikutnya. Gue beli di toko yang sama dengan ketika gue beli tahun lalu di kursi gaming tadi yang merah yang udah berantakan itu. Nama tokonya ini dia, link ya, Furnibes ID. Ini dia tokonya.
Ya, ini di tokonya, ini di bangkunya. Ya, bisa lihat apa aja fitur yang didapat. Harganya selisihnya kurang lebih 132.000 ya, dengan kursi yang tadi segala macam. Tapi fiturnya apa aja? Ya, pertama fiturnya adalah seperti biasa, naik turun ya. Kemudian dia ada ganjalan kaki. Nah, ini yang gue cari nih sebenarnya, ganjalan kaki. Walaupun agak kurang panjang ya ganjalan kaki ya, tapi buat nahan betis lumayan ya. Ganjalan kaki cukup buat tidur sejenak. Kemudian dia bisa reclining. Oh. Nah, dan kemudian yang tidak ada di bangku yang sebelum tadi adalah gue nggak tahu ya ini namanya apa ya, kayak suspensi gitu. Ini naikin dulu. Kan dia kayak suspensi. Ini kunci, tarik. Masih nah, dia bisa goyang. Bisa nggak sih nge-video ini? Nah, kalau ini dimajuin, nah mati lagi deh. Tuh. Ya, kalau lagi males-malesan, tuh bisa sambil goyang-goyang. Nah, kemudian dia juga ada fasilitas lagi, fitur sama seperti kursi yang tadi, yaitu ganjalan pinggang. Ya, ini nggak bisa dipencet, langsung tarik aja. Ganjalan pinggang, kemudian ganjalan leher tanpa dipencet juga, tuh kerak. Nah, ini lebih posisinya lebih nyaman daripada yang sebelumnya. Tuh, dia benar-benar di mundur. Bentar. Nah, tuh, benar-benar lebih nyaman. Ya, benar-benar jatuh di bawah, nahan bawah kepala lu ini nih. Tuh, enak. Ya, itu dia dengan selisih padahal cuma 139.000. Ya cuman ya udahlah. Apalagi fiturnya sama, ini gue masih plastikin, sayang takut kotor karena disenggol kaki. Kemudian ya itu dia fiturnya, dia bisa reclining, dia bisa buat ganjalan kaki. Kemudian nanti kita bandingin ya, kita jajarin dua-duanya. Ini juga lebih proporsional bentuknya ya. Tuh, dia nggak terlalu nyinong begini ya. Kemudian sama seperti yang tadi ada ganjalan pinggul apa sih namanya, punggung ya, jadi nggak terlalu ngelos banget. Jadi itu dia. Sekarang coba kita bandingin dua-duanya dari segi material bahan dan posisi duduknya ya. Nah, bisa dilihat ya, bahan meshnya ini lebih besar. Gue sih nggak tahu ya ini apakah lebih awet yang kayak begini atau kayak begini ya. Cuman kayak pakai bahan kayak gini, hati-hati sobek ya, kena benda tajam itu pasti lebih gampang sobek daripada bahan kulit kayak tadi ya. Kemudian bisa dilihat ini sama-sama mesh, ini jauh lebih besar. Kemudian tapi di busa di dalamnya dia ada pori-porinya lagi nih buat udara. Jadi mungkin pantat lu ada sirkulasi udara ke pantat nih, jadi nggak lebih gampang keringetan ya. Kalau ini tetap mesh juga, dia berpori juga, cuman busanya nggak kelihatan. Gue kok ngerasa lebih tebel ini ya busanya ya, apa bukan busanya nih, bahan meshnya, karena dia nggak tembus pandang nih. Ini tembus pandang, tuh kelihatan kan. Kalau tangan kayaknya sama nih meshnya nih, jenisnya ya. Gue nggak tahu nih bahan kayak gini, tapi kalau mesh yang ini dari pori-pori lebih besar yang ini ya. Nah, kalau dijajarin dua-duanya, posisi lehernya bisa lebih ke bawah ini. Ini udah mentok loh, ini udah paling bawah ya. Nah, yang ini mentok ke bawahnya segini nih. Jadi bener-bener nahan bagian punggung leher lo, jadinya lebih nyaman gitu ya. Ini dalam posisi sama ya, sama-sama tegak. Ini bahannya lebih sama sih ya, cuma pori-porinya aja lebih besar karena dia lebih kelihatan tuh detailnya kan. Dalamnya lebih kelihatan daripada yang gitu ya. Jadi secara ergonomi gue nggak bilang kursi yang ini jelek, cuma kayaknya kursi yang ini yang dari Homedoki memang dibuat khusus buat kerja kayaknya ya, supaya badan lu nggak gampang ngantuk segala macam, duduk lebih tegak dan lebih sehat lah. Kalau ini memang kayak dibuat untuk orang yang
bisa begadangan semalaman, ketemu kerja sampai pagi lagi, siang sore ketemu lagi sampai pagi, jadi bisa tiduran di sini segala macam ya. Cuma nanti kita lihat aja kursi ini kuat berapa lama. Kalau kursi yang tadi jelas cuma setahun. Nah itu pemakaian bisa dibilang gue make ya, kalau lembur ya bisa 2 hari 3 malam gue ada di situ. Paling tidur 2 jam di sofa di tempat tidur, pagi lanjut lagi, bisa ketemu pagi lagi segala macam. Nah kemudian bahan plastiknya ya, kayak plastiknya sama aja, sama nggak sih? Lihat lu, sama aja sih, nggak dibilang kokoh banget sih enggak ya, tapi kuat lah. Ini lebih lentur sih gitu. Nah sorry tadi balik lagi ke bahan, karena dia ini pixel lagi apa sih namanya, pori-pori yang lebih gede. Ini kalau ada kipas angin di belakang di punggung lu berasa banget deh. Ini juga berasa, tapi lebih berasa ini. Jadi kayak punggung lu tuh nggak ada apa-apanya ya. Udah situ aja, bahan plastiknya sama, sisanya cuma beda jenis bahan, kemudian fiturnya aja. Jadi dengan harga 505.000 dan lu nambah 130 ribuan lagi, lu dapat fitur yang lebih banyak gitu guys. Oke, kalau mau ditanyain silahkan di kolom komentar. Sampai di sini dulu review bangkunya, nanti setelah ini akan dikasih lihat perbandingan ergonominya. Oke, sampai ketemu lagi, bye.